Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen pelatihan dakwah dengan teknologi informasi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen pelatihan dakwah. Manajemen pelatihan merupakan suatu aktivitas manajerial untuk mengatur proses pelatihan agar berlangsung secara efisien dan efektif. Menurut Sumantri, mengartikan pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Sedangkan Michel J. Susius dalam Wikijat menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selanjutnya, menurut Rothwell, pelatihan sering diberi makna pendidikan, pengembangan, pendidikan karyawan, pengembangan diri, pengembangan SDM, peningkatan kinerja SDM, kinerja teknologi manusia, dan pengembangan organisasi. Yang kedua yaitu ada mengenai tujuan manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi dai, yang kedua penyesuaian dakwah dengan perubahan zaman, yang ketiga penguatan etika dan profesionalisme dai, yang keempat penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama, sasaran pelatihan. Dasarnya, pada setiap kegiatan yang terarah tentu harus mempunyai sasaran yang jelas, demikian pula dengan program pelatihan. Hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara dan sarana-sarana yang diperlukan. Yang kedua yaitu proses pelatihan dakwah. Kegiatan ini diawali oleh penjelasan program pelatihan dakwah oleh manajer pelatihan. Penjelasan mencakup tujuan jadwal pelatihan, tempat yang akan digunakan, proses bimbingan, penugasan, sanksi, sistem penilaian, kriteria kelulusan, serta aturan-aturan selama pelatihan, kewajiban dan hak peserta selama pelatihan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar. Suasana belajar yang perlu diciptakan adalah suasana belajar yang dapat mendorong atau dapat menantang setiap peserta pelatihan agar benar-benar belajar. Suasana belajar yang demikian ini yaitu suasana belajar yang menguntungkan proses belajar, tapi tentu saja ada suasana yang merugikan. Yang keempat yaitu materi pelatihan dakwah. Materi pelatihan dakwah merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi para peserta. Oleh karena itu, materi pelatihan dakwah erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan dakwah tersebut. Yang kelima yaitu pelatihan atau tutor pelatihan dakwah. Pelatihan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Dia dituntut memiliki kemampuan teknik dasar edukatif dan administratif. Namun, di luar kelas, pelatihan hendaknya bersifat informal. Seorang pelatih juga diharapkan memiliki kualitas diri. Selain pelatih, ada yang disebut dengan fasilitator. Yang keenam yaitu peserta pelatihan dakwah. Dalam prinsip andragogi, peserta merupakan peran utama dalam suatu pelatihan dakwah. Semua hal selain peserta pada dasarnya sebagai penunjang saja, termasuk pelatih. Ia hanyalah fasilitator yang memfasilitasi, pembimbing, dan mengarahkan potensi yang dimiliki peserta agar bisa mencapai tujuan dari diadakannya pelatihan dakwah. Yang ketujuh yaitu metode pelatihan dakwah. Metode adalah cara penyampaian isi atau materi latihan, misalnya ceramah, sedangkan teknik adalah seni yang dilakukan di dalam metode ceramah. Misalnya ceramah ada humornya. Metode pelatihan dakwah sendiri bermacam-macam, namun
Namun, tidak ada satupun metode terbaik atau sebaliknya. Tetapi, metode pelatihan adalah baik jika penggunaannya secara tepat dan terpadu, serta setiap penggunaan metode perlu didukung teknik pelatihan. Yang kedelapan yaitu pelatihan dakwah efektif. Pelaksanaan pelatihan dakwah juga tetap ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dari yang direncanakan semula. Itu merupakan hal yang biasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan seminimal mungkin, agar penyimpangan dapat diketahui seawal mungkin dan perlu diadakan penelitian pada setiap tahap pencapaian sasaran. Selanjutnya yaitu mengenai pengenalan tentang teknologi informasi. Pengenalan tentang teknologi informasi abstrak, yaitu teknologi informasi telah menjadi tulang punggung peradaban modern. Perkembangannya yang pesat telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi. Secara sederhana, teknologi informasi atau TI dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengelola dan memproses informasi. Lebih luas lagi, TI mencakup segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah, mengirimkan, dan menyebarkan informasi. Definisi ini mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komunikasi, dan data itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai peran teknologi informasi dalam manajemen pelatihan dakwah. TI dapat berperan penting dalam berbagai aspek manajemen pelatihan dakwah, yaitu meliputi yang pertama perencanaan pelatihan. Ada beberapa, yang pertama analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua penyusunan kurikulum, yang ketiga penjadwalan, yaitu ada pelaksanaan pelatihan. Yang ada beberapa, yang pertama platform pembelajaran online atau e-learning, aplikasi mobile e-learning, multimedia interaktif, virtual reality atau augmented reality. Yang ketiga yaitu evaluasi pelatihan. Ada beberapa, yang pertama survei online, yang kedua analisis data, yang ketiga evaluasi dampak. Yang keempat diseminasi informasi. Dan juga ada beberapa, yang pertama website dan blog, yang kedua media sosial, dan yang ketiga email marketing. Selanjutnya yaitu mengenai contoh aplikasi teknologi informasi dalam manajemen pelatihan dakwah. Ada beberapa contoh aplikasi TI yang dapat diimplementasikan dalam manajemen pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu sistem manajemen pembelajaran atau LMS untuk e-learning. LMS menyediakan platform terpusat untuk mengelola konten pembelajaran, mengorganisasikan kursus pelatihan, memfasilitasi interaksi antara peserta dan instruktur, serta memantau kemajuan belajar. Yang kedua yaitu aplikasi mobile untuk akses materi dan komunikasi. Aplikasi mobile memungkinkan dai untuk mengakses materi pelatihan, berpartisipasi dalam forum diskusi, dan berkomunikasi dengan instruktur melalui perangkat seluler mereka. Yang ketiga yaitu webinar dan video conference untuk pembelajaran jarak jauh. Webinar dan video conference memungkinkan instruktur untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada peserta yang berada di lokasi yang berbeda. Yang keempat yaitu media sosial untuk promosi dan komunikasi. Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan program pelatihan dakwah kepada masyarakat luas. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dapat digunakan untuk berbagai informasi tentang pelatihan, menampilkan testimoni dari peserta, dan membangun komunitas online. Yang kelima yaitu analitik pembelajaran untuk evaluasi dan peningkatan. Learning Analytics memanfaatkan data yang dikumpulkan dari LMS dan platform pembelajaran lainnya untuk memantau kemajuan belajar peserta, mengidentifikasi area-area di mana peserta mengalami kesulitan, dan mengevaluasi efektivitas program pelatihan.
Yang keenam yaitu Sistem Informasi Manajemen Pelatihan atau yang disebut SIM pelatihan, SI. SIM pelatihan merupakan sistem integrasi yang mengelola seluruh aspek pelatihan, mulai dari pendaftaran peserta, penjadwalan pelatihan, pengelolaan sumber daya, hingga pelaporan. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan manajemen pelatihan dakwah dengan teknologi informasi. Ada beberapa kelebihan utama manajemen pelatihan dakwah yang didukung oleh teknologi informasi. Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas dan jangkauan. Platform pembelajaran online atau learning menghilangkan batasan geografis dan memungkinkan peserta dari seluruh dunia untuk mengikuti pelatihan dakwah. Yang kedua yaitu personalisasi pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS memungkinkan penyesuaian materi dan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing peserta. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja yang lebih akurat. TI menyediakan alat untuk mengukur kinerja peserta secara objektif dan akurat, seperti kuis online, tugas praktik, dan survei umpan balik. Yang keempat yaitu pengelolaan data yang efisien. Sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem memudahkan pengelola data peserta, materi pelatihan, jadwal, dan hasil evaluasi. Yang kelima yaitu penghematan biaya. Pelatihan online dapat mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, dan ruang pelatihan. Materi pelatihan digital dapat didistribusikan dengan mudah dan murah, mengurangi biaya percetakan dan pengiriman. Yang keenam, yaitu memperluas jangkauan dakwah dan membangun jaringan. Media sosial dan platform online dapat digunakan untuk mempromosikan program pelatihan dakwah dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan manajemen pelatihan dakwah dengan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Kesenjangan digital yaitu perbedaan akses dan kemampuan memanfaatkan teknologi antara kelompok masyarakat yang berbeda masih menjadi masalah signifikan dalam konteks pelatihan dakwah. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan teknis. Selain literasi digital umum, dibutuhkan keterampilan teknis yang lebih spesifik untuk mengembangkan, mengelola, dan menyampaikan materi pelatihan dakwah secara efektif melalui platform digital. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada infrastruktur. Keberhasilan pelatihan dakwah berbasis TI sangat bergantung pada infrastruktur yang handal, terutama koneksi internet dan daya listrik. Yang keempat yaitu tantangan interaksi dan personalisasi. Pelatihan online seringkali dianggap kurang interaktif dan personal dibandingkan pelatihan tatap muka. Yang kelima yaitu resiko di informasi dan etika penggunaan TI dalam dakwah. Juga membawa risiko penyebaran informasi dan pelanggaran etika. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi manajemen pelatihan dakwah dengan teknologi informasi. Yang pertama, program Dai Digital Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, pelatihan dakwah digital Muhammadiyah. Yang ketiga, pesantren programmer. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.